juga di sana ada yang namanya transportasi, ya. Nah, di bagian transportasi ini juga include nanti ya ada di dalamnya itu tentang logistik itu sendiri. Ya, jadi pada hari ini kita ingin mengetahui apa saja proses-proses yang ada di dalam logistik itu sendiri. Oke, sambil saya share screen. Ya, oke. Jadi untuk bukunya saya rasa sudah saya share ya di GCR ya. Sebentar saya cek. Buku dan kontrak materinya nanti menyusul yang materi minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya dan materi hari ini dan berikutnya nanti akan saya share di GCR, tapi boleh dibaca dulu terkait buku yang digunakan ya dalam mata kuliah ini. Oke, jadi di sini ada yang namanya proses logistik. Sebentar. Oke, jadi di proses logistik ini pada materi hari ini apa yang ingin dicapai ya, yaitu terkait capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini, pada materi hari ini. Pertama, ya, ya di sini capaian pembelajaran ya seperti apa nanti mahasiswa dapat menjelaskan proses-proses logistik yang erat kaitannya dengan transportasi dan distribusi ya, karena di mata kuliah ini tentang transportasi dan distribusi termasuk manajemen transportasi dalamnya. Ya, lalu ada juga distribusi dan alokasi, lalu material handling ya, pengurangan material, lalu terkait warehouse ya, pergudangan, lalu order picking ya, customer and complaint, forward reverse transportation, risk and insurance, contract and negotiation, dan juga international trade ya, perdagangan internasional. Lalu juga mampu menjelaskan konsep dasar dari peran industrial engineering itu sendiri dalam proses logistik yang kaitannya dengan sistem transportasi dan distribusi. Ya, ini sebagai salah satu contoh ya, Amazon, mungkin kalau yang ikut kelas SCM sudah pernah dibahas bahwa Amazon seperti apa rantai pasok yang ada di Amazon itu sendiri. Ya. Kita bisa lihat mulai dari suppliernya sampai ke end customer-nya seperti apa, stage-stage yang ada di rantai pasok di Amazon itu sendiri. Jadi dalam satu dekade terakhir ya, Amazon sendiri telah menjadi salah satu online retail yang terbesar yang ada di dunia. Ya online ya kita tahu sendiri Amazon secara online penjualannya ya. Jadi salah satu kesuksesan Amazon yang paling besar yaitu dia dapat membuat lah ya, membangun ya salah satu supply chain ya. Jadi kita sudah pernah bahas di manajemen rantai pasok ya terkait rantai pasok yang ada di Amazon. Sudah canggih ya, bisa dikatakan sudah canggih karena punya sistem automatic warehousing ya, yang nanti ada di videonya sendiri. Mungkin nanti nonton videonya sendiri ya di manapun nanti saya kasih linknya ya. Nah di sini ya si Amazon itu sendiri ya sudah punya yang namanya smart ya, atau katakanlah sistem robotik ya untuk sistem pergudangan itu sendiri. Tapi tidak hanya pergudangan, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube ya, bukan hanya pergudangan saja yang dimilikinya, sistemnya yang sudah pintar ya, smart system, tapi ada juga nanti terkait delivery dan beberapa hal yang ada di dalam logistik dan di dalam rantai pasok itu sendiri ya. Nah, karena kita sudah bicara tentang supply chain driver, jadi di sini erat kaitannya si rantai pasok ya, supply chain dan juga logistik. Oke, kita masuk ke bahasan pertama. Tadi kan disampaikan bahwa
tujuannya materi hari ini yaitu tentang transportation management salah satunya. Ya, jadi bagaimana mengatur ya, memanage transportasi di dalam supply chain itu sendiri. Jadi transportasi seperti yang sudah kita ketahui juga ya, di rantai pasok ya, jadi bagaimana ya si perusahaan atau pabrik ini bisa dapat mengirimkan barangnya ya dari satu titik ke titik yang lain, di mana transportasi ini akan terjadi jika satu produk itu diproduksi dan dikonsumsi di tempat yang berbeda. Ya, maka akan terjadi transportasi digunakan di tempat yang berbeda. Ya, jadi juga bagaimana nanti transportasi ini, retail ya, memanfaatkan transportasi ini untuk dapat menyetop gitu ya, stok produk ya di gudang mereka yang mungkin nanti terdiri dari rak-raknya. Apalagi kalau misalnya sekelas Amazon tadi ya, di mana mereka tidak punya offline store, penjualannya secara online, yang bisnisnya online. Jadi untuk dapat memenuhi pesanan dari customer, pasti mereka harus melakukan yang namanya transportasi dari mana ya, dari gudang contohnya. Dari gudang setelah barangnya diproduksi ditaruh di gudang, terus nanti dari gudang langsung dikirimkan pesanannya ke customer. Jadi suatu kemampuan dari organisasi itu sendiri yaitu untuk memanage ya, mengatur seperti apa proses dalam mengirimkan barang secara konsisten, efisien, ya, efektif. Kita ingat lagi di mata kuliah manajemen rantai pasok, ya, terkait strateginya juga seperti apa yang nanti harus dibuat oleh perusahaan untuk mencapai namanya efektif dan efisien. Nah, seperti apa peran dari teknik industri itu sendiri dalam transportation management ini sendiri ya. Yang pertama network planning ya, jadi merencanakan ya seperti apa jaringan nanti akan dibuat. Kita review kembali di manajemen rantai pasok ya, di bagian desain network seperti apa contoh jaringan-jaringan yang nantinya akan dibuat oleh perusahaan, bisa dari manufacturer langsung ke customer atau mungkin dari distribution center dulu atau ke retail ya, tergantung nanti seperti apa strategi yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu ada schedule-nya, seperti apa penjadwalannya dan pengiriman dan juga pengetahuan terkait geografisnya. Lalu juga peran dari industrial engineering itu sendiri ya, perlu pengetahuan tentang operasional ya, operasionalnya juga harus dipahami. Vehicle technology and capabilities ya, jadi perlu tahu teknologi atau kapabilitas yang dimiliki oleh kendaraannya sendiri atau armadanya sendiri. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya yang namanya moda transportasi, ya, itu nanti bisa menjadi pertimbangan oleh perusahaan bagaimana memilih moda yang akan digunakan untuk mengirimkan atau mentransportasikan goods-nya tadi, barang-barangnya tadi ke titik tujuannya. Ya, lalu juga license dan legal yang jadi terkait aturan-aturan regulasi yang nanti akan digunakan, commercial management ya terkait keuangannya terkait biayanya dalam transportasi. Apakah misalnya contohnya apakah kita pengiriman menggunakan armada sendiri, tapi kita harus mengadakan pengadaan armada sendiri, atau kita hanya cukup menggunakan pihak ketiga. Lalu juga terkait pekerjaannya, ya, hire pekerjaannya seperti apa, pengembangan pekerjaannya gitu ya, apakah perlu diberikan pelatihan atau diperlukan pengembangan karir untuk pekerjanya itu sendiri. Lalu health safety environment juga ya terkait HSE dalam transportasi itu sendiri juga diperlukan bagaimana contohnya dalam mengoperasikan
satu armada dengan armada yang lain, itu pasti akan berbeda ya. Lalu bagaimana pengiriman atau penanganan dalam pengiriman dari jaringan satu dan jaringan lain, langsung dari manufacturer menuju end customer atau mungkin dari distribution centernya dulu, dan juga seperti apa tren dari transportation itu sendiri. Lalu berikutnya terkait distribusi dan alokasi. Ya, jadi kalau tadi kita tahu ya seperti apa itu ya ini transportasi tadi, ya bagaimana resource yang dimiliki itu bisa membangun, bisa mengirimkan ya barang tadi atau goods tadi untuk dapat di stok ataupun mungkin langsung dikirim ke customer. Distribusi di dalam logistik itu sendiri ya ada yang namanya alokasi. Ya, kita perlu tahu dalam mengirimkan barang tadi, katakanlah dari gudang, kita harus mengalokasikan ke titik A berapa, titik B berapa, C, dan seterusnya. Jadi alokasi di sini adalah suatu proses, ya, satu proses yang mengirimkan barang, meletakkan barang ke inventory, ke gudang, ya, atau ya sekedar menyimpan si barang tersebut. Ya, jadi dari satu titik ke titik yang lainnya kita salurkan barangnya. Ya, tapi alokasi di sini tidak sesimpel hanya menyimpan barang, ya, tidak sesimpel itu. Ya, di sini juga termasuk ya, bagaimana kita bisa menekstraksi dari barang yang diterima, ya, barang yang diterima dan meletakkannya pada rak-rak tertentu. Ya, jadi nggak cuma ngirim dari pabrik, karena langsung ke gudang, udah taruh. Gitu. Tapi kan di sini ada yang namanya alokasi, kita harus tahu ya seperti apa pengiriman ya. Ya, jadi bagaimana peletakannya tadi, ya, peletakan goods-nya tadi, barangnya tadi di rak-rak tertentu supaya apa? Supaya efektif nantinya dalam pengambilan barang dan juga pengirimannya ke uh, inventor itu sendiri. Jadi di sinilah pentingnya alokasi ya. Jadi nanti perlu dianalisis seperti apa peletakan dari barang-barang tadi ya untuk dapat mengefisiensikan dari salah satunya pengambilan barang, order picking tadi. Ya. Jadi salah satu kesalahan ya dalam alokasi tadi dapat mengacu ya mengarah kesalahan dalam pengambilan dan pengiriman dari inventory, yang pasti kita akan kehilangan yang namanya waktu. Ini di mana waktu di sini sangat sangat diperhitungkan ya untuk dapat meningkatkan yang namanya efisiensi, sehingga dalam performing alokasi tadi ya keakuratannya sangat dibutuhkan. Lalu berikutnya ada di sini material handling. Ya. Nah, material handling di sini material handling ya, penanganan material di sini bagaimana dalam menangani material ya, material yang akan digunakan ya, bisa barang jadi atau mungkin barang setengah jadi ya. Jadi material handling adalah pemindahan ya, protection, perlindungan, storage, penyimpanan, dan juga kontrol bagaimana mengontrol material itu sendiri dan produk itu sendiri, terkait mulai dari manufacture dan produksinya, warehouse-nya, ya penyimpanannya, distribusinya, konsumsinya, dan juga disposalnya atau nanti bagian limbahnya seperti itu. Nah, sebagai suatu proses, ya material handling di sini punya range yang sangat luas, ya baik itu manual, semi otomatis ataupun otomatis dari peralatan-peralatannya dan sistem yang digunakan yang dapat mensupport dari logistik itu sendiri dan menjalankan rantai pasok itu sendiri. Nah, apa saja aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam material handling? Ya. Jadi material yang digunakan ini harus kita handle, harus kita tangani dengan baik. Mulai seperti apa kita memindahkannya, menggunakan apa kita memindahkannya, dari mana ke mana kita memindahkannya, entah itu barang raw material atau barang setengah jadi atau barang jadi, lalu perlindungannya seperti apa, bagaimana kita menghandle katakanlah barang yang raw material yang sifatnya liquid. Ya seperti apa perlakuannya? Perlakuan pasti akan berbeda dengan katakanlah barang raw material yang
yang berupa hard lah gitu ya, atau mungkin yang mudah rusak karena perishable ya, perishable raw material ya, itu pasti akan berbeda penanganannya ya, mulai dari seperti apa dia mulai diproduksi, disimpan juga, didistribusikan juga ya. Ya contohnya kemarin dengan moda transportasi ya, untuk kapal saja, katakanlah kapal ya atau kereta ya. Untuk pengiriman barang yang bersifatnya liquid atau mungkin berupa seed, biji-bijian ya. Kalau di Eropa sana itu pasti akan beda tuh. Untuk kereta itu sendiri ya pasti beda akan sama gerbongnya. Ya kayak kita di Lampung lah, untuk gerbong penumpang dan batu bara gitu ya, kan nggak sama gitu ya. Itu nanti bagaimana material handling di sini akan digunakan. Nah, aplikasi di sini apa saja yang dapat membantu untuk material handling? Pertama, forecasting. Kenapa forecasting? Ya, katakan, forecasting peramalan supaya apa? Supaya kita dapat melakukan yang namanya peramalan dari contoh bahan baku. Oh, untuk produksi produk A ternyata kita butuh bahan bakunya sekian ton, sehingga kita harus melakukan salah satunya penyimpanan. Ya, penyimpanan kemana kita harus menyimpan si bahan baku ini tadi sebanyak 1 ton. Okay. Juga nanti proses pemesanannya juga seperti apa, resource allocation ya, resource allocation bagaimana kita bisa mengalokasikan dari sumber daya yang harus digunakan. Lalu production planning ya, perencanaan produksi itu sendiri. Katakanlah kita punya mesin ya, mesin tadi punya kapasitas sendiri ya, dari kapasitas itu sendiri perlu dilihat, oh dari bahan baku yang kita miliki, mesin tadi bisa produksi berapa banyak sih, berapa hari bisa menghabiskan bahan baku yang sudah kita miliki tadi ya. Lalu seperti apa juga ya manajemen ya, manajemen aliran dan proses yang ada di dalam material handling, mulai dari alurnya, mulai dari produksinya, mulai dari mana barang itu datang ya, barang itu datang diproduksi sampai barang itu akhirnya ditempatkan di gudang untuk akhirnya nanti didistribusi dan dikirimkan ke pelanggan atau customer. Ya. Begitu juga dengan inventory management. Ya. Di dalam material handling ini, inventory managementnya juga bagaimana dalam merencanakan, ya, merancang yang namanya persediaan. Ya. Apakah persediaan kita ini bisa digunakan untuk atau memenuhi demand selama berapa waktu ke depan. Ya, perlu dikontrol juga apakah demand nanti dapat dipenuhi dengan sejumlah persediaan yang sudah kita miliki sekarang dan seterusnya. Lalu juga ada yang namanya customer delivery juga ya. Jadi perlu penanganan material handling. Tadi contohnya saya bilang dalam pengiriman biji-bijian atau liquid ya, itu kan pasti akan berbeda perlakuannya. Dan juga seperti apa after sale support and service-nya. Ya, jadi ini lebih ke apa yang bisa dikatakan terkait kepuasan dari pelanggan itu sendiri setelah penjualan. Oh ternyata barang yang saya terima sebagai customer ternyata barangnya ada yang cacat ya, atau mungkin barangnya secara volume tidak sesuai dengan apa yang tertera di kemasan dan seterusnya. Ya, inilah nanti gunanya customer service ya, salah satunya untuk menampung ya, menampung namanya keluhan dari pelanggan itu sendiri. Oke, lalu berikutnya terkait pergudangan ya, di mana pergudangan ini punya beberapa fungsi ya. Apa saja sih guna dari pergudangan ini sendiri? Gitu ya. Pertama ya, terkait material handling itu ada loading and unloading ya. Bagaimana bisa bongkar muat ya, bongkar muat dari entah itu barang jadi ataupun nanti raw material di dalam itu sendiri. Ya. Jadi fungsi ini merupakan gerbang ya, gerbang aktivitas di dalam proses sistem dari pergudangan itu sendiri ya.
Di sini akan ada yang namanya inbound delivery scheduling, jadi di dalam gudang itu sendiri. Ya, lalu ada order receipt and acceptance, jadi penerimaan dan pengeluaran barang nantinya. Ada bongkarnya juga nanti ya. Nanti akan ada order audit juga, akan diaudit, terus dia nanti harus dikontrol ya terkait loading dan unloading yang ada di gudang itu sendiri ya, dan banyak aktivitas-aktivitas inbound lainnya ya. Inbound sini maksudnya aktivitas yang ada di dalam gudang itu sendiri ya. Apa saja kegiatan-kegiatan yang ada atau terjadi, aktivitas yang terjadi di dalam gudang itu sendiri ya, contohnya bongkar muat tadi ya, terus juga unloading, order audit ya, inspection juga seperti apa, lalu ngecek juga ya, ngecek barang-barang dan juga transport loading. Lalu ada outbound activities ya. Outbound activities yaitu dari gudang tadi ya keluar gudang ya. Aktivitas yang terjadi dari gudang keluar gudang, contohnya barang yang ada di gudang mau dikirimkan ke pelanggan gitu ya. Kemudian ke pelanggan macam-macam misalnya, mungkin akan ke distribution center dulu, mungkin bisa langsung dikirimkan ya dengan transportasi yang akan digunakan. Lalu di sini ada lagi juga movement of inventory, ya, perpindahan dari persediaan itu sendiri, baik dari dan menuju ke penyimpanan. Ya, jadi barang-barang ini dapat dipindahkan ya beberapa kali, baik itu dari dan ke internal warehousing itu sendiri, ya penyimpanannya itu sendiri. Ya, jadi dalam perpindahan dari persediaan itu bisa menuju gudang ya atau keluar dari gudang ya. Ya tadi contohnya kalau raw material berarti perpindahannya menuju ke gudang. Lalu kalau misalnya barang jadi perpindahannya keluar dari gudang atau dapat dikirimkan ke customer ya. Jadi perpindahan ini dapat terjadi di antara temporary location. Ada tempat transit nanti ya, tempat transit, entah itu tempat transit atau fixed location, tempat yang sudah dipastikan ya, sudah ditetapkan ya, atau mungkin secara dinamis, oh ternyata suatu lokasi sedang digunakan atau misalnya kapasitasnya penuh sehingga ada lokasi lain yang dapat digunakan untuk dilakukan yang namanya pemindahan ya. Temporary location katakanlah release area tadi ya, untuk dijemput nantinya oleh si operator ya, misalnya ada operator gudang nantinya akan memindahkan si barang yang keluar dari gudang menuju ke transportasi. Lalu juga di sini ada proses sorting ya, sorting. Jadi mengurutkan gitu ya. Jadi seperti apa si barang-barang yang ada di gudang itu nanti akan disesuaikan gitu ya dengan baik itu permintaannya ya, permintaan dari si pelanggan ya, ataupun nanti dari stoknya yang paling banyak ya, stok yang paling banyak disediakan oleh si gudang itu sendiri. Lalu ada di sini postpone ya, penundaan ya. Nah, dalam penundaan ini, si postpone ini ada dua nilai utama yang perlu diperhatikan ya. Pertama terkait fleksibilitas dari finish good sendiri, barang jadi itu sendiri ya. Di mana di sini akan meningkat untuk postpone tadi ya, dengan keputusan untuk memproduksi bahwa si final product tadi terkonfigurasi sampai aktual demand ya, permintaan realnya ya itu diketahui ya. Jadi oh ternyata di warehouse nih, di warehouse kita sudah punya finish good ya, finish good katakanlah sekian, katakanlah 20 gitu ya. Nah, dengan adanya aktual demand ya, aktual demand yang sudah kita ketahui, oh ternyata si customer A butuhnya 20 gitu ya, butuhnya 20 sehingga kita harus menunda dulu nih tadi ya, ya makasih, sehingga kita tadi menunda 20 ini tadi ya, menunda 20 ini tadi untuk dapat dikirim. Jadi kita simpan dulu ya, simpan dulu di gudang tadi sampai
aktual demand-nya itu diketahui. Lalu yang kedua ya, resiko. Ya, resikonya dan total inventory investment-nya, karena nanti akan ada yang namanya biaya simpan. Ya, dengan adanya postpone ini, ya biaya simpan itu dapat resiko ya, resiko dan total inventory itu akan berkurang dengan kita keep si produknya tadi sebagai stok dasar ya, katakanlah safety stock gitu ya, untuk dapat menghindari yang namanya out of stock. Lalu ada di sini cross docking ya, cross docking. Fungsi ini sama dengan product mixing ya, di mana apa namanya, mixing warehouse tadi ya, gudang tadi bisa digunakan ya untuk berbagai macam pengiriman ya, dan juga berbagai macam dari berbagai macam source ya, dari berbagai macam sumber ya, produk-produk yang diterima dari supplier atau manufacturing yang nantinya akan didistribusikan langsung ke customer atau ke retail ya, ke retail tanpa adanya penyimpanan. Nah, jadi cross docking ini nanti akan ada suatu titik, mungkin di manajemen rantai pasok sudah pernah dijelaskan ya terkait cross docking. Jadi mulai dari si manufacturer akan ke cross docking untuk nantinya akan diteruskan lagi ke customer-nya sendiri. Lalu berikutnya di sini terkait warehousing ya, ada yang namanya inventory storage ya, atau penyimpanan persediaan di sini. Sebentar. Oke, jadi di inventory storage ya, dalam pergudangan ini membuat si perusahaan ya untuk dapat memiliki salah satu strategi yang fokus dalam um, meningkatkan level dari responsiveness terhadap customer itu sendiri dengan biaya inventory yang paling rendah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan customer service ya, layanan terhadap pelanggan, dengan mengimprove ya seperti apa produk dan lokasi dari warehouse itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam inventory storage. Yang pertama dalam proses storing ya, atau put away. Mana fungsi ini meliputi bagaimana ya warehouse itu sendiri dapat menerima inventory pada lokasi yang tepat ya, sehingga dalam pengalokasian demand dan pickingnya pun juga nanti akan lebih efektif ya, penempatannya harus secara tepat. Lalu di sini ada juga stock filling ya. Kalau stock filling di sini kaitannya dengan akses ya, akses protection ya, perlindungan ya terhadap produk dan material yang di-handle itu sendiri. Lalu ada product rotation ya. Jadi beberapa perusahaan ya itu menyimpan ya, menyetok produk ya pada rak-rak dengan siklus yang terbatas, siklus hidupnya terbatas. Ya. Jadi di sini dalam product rotation ya, khususnya untuk perishable produk ya, barang yang cepat mudah rusak ya. Jadi rotasinya pasti akan lebih cepat ya, karena tidak akan punya yang namanya expired date gitu ya, masa kadaluarsa gitu ya. Ya contohnya untuk makanan ya, dan bidang farmasi, bidang kimia ya, untuk menghindari ya itu tadi adanya barang-barang yang kadaluarsa. Lalu ada juga namanya di sini konsolidasi ya. Jadi konsolidasi ini nanti digunakan ya untuk dalam pengirimannya sendiri, apakah nanti akan dikirimkan dengan LTL ya, less than truckload ya, berarti tidak sesuai dengan load yang dimiliki oleh si truknya itu sendiri ya. Jadi dalam konsolidasi pada gudang ini sendiri, produk itu bisa saja nanti rusak ya,
produk itu rusak, lalu nanti di-repackage lagi, ya, di-repackage atau mungkin nanti akan dikombinasikan dengan produk-produk lain yang ditransportasikan dengan full truckload, ya, FTL, ya, sesuai dengan si pengembangan dari si warehouse itu sendiri. Lalu juga ada bulk breaking, ya, di mana ini lawannya, ya, opposite lawannya dari product consolidation itu sendiri. Ya, jadi perusahaan biasanya membeli barang itu dalam jumlah yang besar, ya, dalam jumlah yang besar untuk supaya apa? Supaya harga dan biaya yang dikeluarkan itu tidak sebesar jumlah dari barang yang akan dikirimkan, ya. Jadi pesan dalam jumlah besar maka akan mengeluarkan biaya dan harga yang lebih kecil, gitu ya. Ini contohnya pada gambar, ya, terkait perbedaan antara konsolidasi dan bulk breaking, ya. Jadi kebalikannya, ya, kebalikannya. Contoh kalau di konsolidasi, ya. Jadi masing-masing plant, ya, itu memproduksi masing-masing produk. Nah, dari masing-masing produk ini nanti akan masuk ke consolidation warehouse yang nantinya akan dikirimkan masing-masing produk ke masing-masing customer. Nah, beda dengan si bulk break function tadi, ya. Jadi satu plant, ya, itu akan memproduksi satu produk yang nantinya akan masuk ke consolidation warehouse. Nah, di situ nanti baru dikirimkan ke masing-masing lokasi untuk barang-barang yang nantinya atau produk-produk yang nanti berbeda. Nah, di consolidation warehouse pada bulk break ini, ya, nanti akan ada beragam, ya, macam-macam dari produk yang nantinya akan dikirimkan ke masing-masing customer. Lalu juga ada product mixing, ya, product mixing di mana fungsi ini digunakan, ya, untuk variasi yang lebih besar, ya, variasi produk yang lebih banyak. Kalau tadi kan mungkin hanya beberapa, ya, beberapa. Nah, di sini untuk variasi yang lebih banyak, tapi nanti mereka akan dikonversi ke dalam stock assortment, ya. Jadi nanti katakanlah ada kategori, oh, kita sudah punya barang 1 sampai 100 lah, katakanlah gitu, ya. 1 sampai 100, ya, 1 sampai 100. Ini di masing-masing plant, ya. Plant 1 produksi 1, plant 2 produksi 3, ada distributor dan produk 4 di sini masuk ke mixing warehouse, ya. Nah, di mixing warehouse ini nanti akan ada yang namanya product mixing, ya. Product mix di sini, oh, untuk customer A ternyata dia mintanya produk 1, 2, 3. Customer B ternyata dia 2, 3, 4, C, D, dan seterusnya, ya. Jadi di mixing warehouse ini, ya, disinilah tempat penyimpanan, ya, untuk barang dengan variasi yang lebih banyak untuk produknya yang nantinya akan dikirimkan ke masing-masing customer sesuai dengan apa yang diminta oleh customer itu sendiri, ya. Lalu ada juga spot stock, ya. Nah, fungsi ini, ya, akan menyediakan, ya, akan menyetok yang namanya finished good tadi, ya, secara season, ya, secara musiman atau secara kuantitas yang terbatas, ya. Tadi tidak hanya tidak dalam jumlah besar, ya, hanya dalam jumlah tertentu atau pada masa-masa tertentu, ya. Contohnya, ya, bathing suit, ya, mungkin dia akan mengspot, ya, atau menyetok, ya, persediaannya itu hanya pada masa spring, ya, pada musim, ya, ini untuk daerah yang punya 4 musim, ya, pada masa musim semi dan juga mendekati musim panas, atau mungkin nanti kalau dekat musim dingin, gitu, ya, dekat musim dingin nanti spot stoknya nanti akan beda. Mungkin kalau kita di Indonesia, negara tropis, ya, walaupun kadang hujan kadang panas, ya, agak cukup sulit, ya, untuk
melakukan yang namanya spot stock, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, gitu ya. Lalu ada yang namanya production support, ada yang namanya production support. Jadi dalam lingkungan produksi itu sendiri, ya, warehouse tadi, ya, pergudangan itu tadi punya 2 row, ya, punya 2 peran di dalamnya. Ya, dia tidak hanya menyimpan finish good barang jadi saja untuk dapat mensupport yang namanya penjualan customer, tapi dia juga provide yang namanya raw material, komponen, ataupun nanti sub-assembly, ya, terkait persediaan itu yang nantinya akan digunakan untuk production proses. Nah, tadi yang saya bilang di awal, ada juga gudang barang jadi, ada juga gudang katakanlah untuk bahan baku, komponen, spare part, ya, dan sejenisnya yang dapat digunakan, ya, dalam dapat digunakan dalam mendukung yang namanya proses produksi di perusahaan. Lalu berikutnya ada order management. Jadi bagaimana memanage pesanan itu sendiri. Yang pertama di sini ada customer order picking. Ya, di sini termasuk dalam bagaimana kita mengambil pesanan dari finish good itu sendiri yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan customer. Ya, jadi di sini dalam pick list ini, ya, daftar picking ini untuk pengambilan ini akan ada nanti order number-nya berapa, nomor pesanannya, ya, waktunya, itemnya, jumlahnya, ya, lalu tempat pengambilannya. Ya, di sini akan ditentukan terlebih dahulu, yaitu elemen-elemen yang harus ada atau diketahui dalam pick list itu sendiri. Ini production order picking, ya. Jadi si perusahaan di sini melakukan 2 hal, yaitu memproduksi dan juga mendistribusikan produknya, ya, dengan menggunakan yang namanya warehousing tadi, ya, pergudangan tadi. Jadi pergudangan tadi tidak hanya untuk menyimpan, ya, tidak hanya dijadikan titik penyimpanan saja untuk finish good atau barang jadinya, tapi juga dijadikan titik penyimpanan atau lokasi penyimpanan untuk raw materialnya, katakanlah komponennya, ya, atau spare part-nya juga yang nanti akan digunakan oleh bagian produksi dalam memproduksinya. Ya. Jadi kalau misalnya ini bedanya, ya, customer order picking hanya mengambil finish good yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, barang jadinya, ya, barang jadinya. Apa saja informasi yang dibutuhkan? Oh, kita perlu tahu informasinya, nomor pesanannya nomor berapa, waktunya, item yang mana, gitu, ya. Lalu jumlahnya, kuantitasnya seperti apa, dan tempat pengambilannya di mana, gitu, ya. Oh, ternyata di rak A, di rak B, C, D, dan seterusnya. Kalau production order picking bukan hanya finish good saja, ya, tapi juga ada raw material di dalamnya, ya, raw material, spare part, komponen yang digunakan juga untuk produksi. Lalu ada juga di sini traffic management, ya, warehousing memiliki tanggung jawab dalam pemilihan carrier-nya, dalam pemilihan jasa angkutnya yang digunakan untuk pengiriman ke luar dari perusahaan itu sendiri, ya. Di mana di sini nanti akan direview dari bagian accounting dan auditing-nya. Tadi contohnya pemilihan dari modanya, ya, bisa modanya, terus juga nanti pemilihan dari penyedia jasanya seperti apa, layanan yang diberikan. Katakanlah kalau kita di Indonesia kan punya apa, katakanlah J JNT, gitu ya, JNT dan apalagi misalnya Si Cepat, gitu, ya. Kan kita kadang kalau belanja online milih mana nih yang lebih murah, atau mana nih yang lebih cepat, atau mana nih yang kalau misalnya customer service-nya lebih baik, gitu, ya. Nah, itu dalam pemilihan dari jasa angkutnya itu sendiri, ya. Shipping juga, ya, dalam pengiriman. Ya, jadi dalam aktivitas dalam pengiriman ini dibagi menjadi 2 komponen. Pertama dari preparation-nya, dari persiapannya, ya, bagaimana performance, ya, dari penundaan nanti, aktivitas penundaan yang diperlukan, dan juga bagaimana tahap-tahap dalam pengiriman barang itu keluar, ya. Dimana pada saat order ini
dipersiapkan, ya telah siap, ya sudah di-prepare, bagian preparation, lalu langkah selanjutnya yaitu pengiriman, ya. Nah, pengiriman ini bagaimana, meliputi ya, meliputi seperti apa penjadwalan ya, penjadwalan dari si, carrier-nya sendiri, dari jasa pengangkutnya sendiri, lalu, jenis kendaraannya seperti apa ya yang digunakan, dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang harusnya dipersiapkan secara administrasi, supaya nanti apa, supaya bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi tracking juga salah satunya ya, supaya menjadi uh, informasi dan database yang nanti dimiliki oleh perusahaan. Lalu berikutnya information transfer. Ya. Kalau kita ingat lagi di apa namanya, manajemen rantai pasok ya, kita punya salah satu supply chain drivers-nya itu adalah information, ya di mana salah satu perusahaan bahkan ya, perusahaan besar rela memangkas biaya yang lainnya untuk dapat mengeluarkan biaya ya untuk dapat membuat satu sistem informasi ya, satu sistem informasi yang lebih membantu ya, sangat membantu ya, dapat mengefisiensikan secara kerja ya. Itu kalau dibaca lagi di buku Chopra ada contohnya bagian informasi ya, dan ini pun juga dapat meminimalisir yang namanya human error ya, dengan adanya sistem informasi ya, dengan adanya information tadi. Inilah pentingnya data dan informasi yang akurat ya, khususnya di dalam pergudangan salah satunya ya. Jadi kita harus tahu dulu, oh stok gudang kita tuh tinggal berapa sih sekarang gitu ya, supaya nanti pada saat proses pemesanan katakanlah gitu ya, pengadaan bahan baku lagi itu tidak akan kekurangan ataupun nanti berlebihan ya. Nah, di sini ya ada beberapa kegiatan atau aktivitas di dalamnya. Yang pertama transaction management ya. Jadi dalam transaction management ini seperti apa tanggung jawab dari gudang itu sendiri, yaitu memanage inventory, bagaimana melakukan transaksi, oh seperti apa barang yang keluar, ya berapa banyak nih barang yang keluar, berapa banyak barang yang masuk, sekarang update stok kita seperti apa, ya lalu seperti apa kontrolnya juga ya, kontrolnya dari perpindahan si persediaan itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ya. Katakanlah spare part A itu dari lokasi gudang barang jadi atau gudang raw material atau gudang komponen, dia bergerak ke lini produksi yang mana ya, antara lini produksi A, B, C dan seterusnya, itu semua dilakukan pencatatan transaksi di dalam management transaction ya. Ada juga inventory balance accuracy dan juga warehouse capacities ya, di mana dua hal ini pun akan bermain dengan yang namanya informasi ya. Inventory balance ya salah satunya, kita harus memantau ya, harus memeriksa, mengecek yang namanya balance ya, inventory balance itu supaya apa, supaya menghindari nanti yang namanya salah satunya kekurangan stok itu sendiri ya. Warehouse capacity ya, kita juga harus tahu kapasitas gudang itu seperti apa ya, kita perlu tahu status gudang kita itu seperti apa ya, di mana di sini juga akan tersedia informasi yang nantinya dapat digunakan oleh bagian atau divisi-divisi yang lain yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Dan di sini ada beberapa tipe-tipe dari pergudangan itu sendiri ya. Ada private ya, private ada contract warehousing, ada in transit warehousing. Nah, yang private ya, private di sini dapat digunakan oleh satu perusahaan ya, di mana di sini bisa menyimpan, ya, bisa melakukan penanganan material juga yang dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Lalu juga ada public warehousing, ya, di mana kegiatan-kegiatan tadi di dalam pergudangannya ya itu dimiliki oleh perusahaan, tapi ya kontrak ini digunakan dari bulan ke bulan ya. Jadi ada beberapa tipe ya, beberapa tipe yang berbeda dari public warehousing yang diklasifikasikan sebagai general merchandise ya, atau mungkin refrigerated
ya, atau mungkin untuk, komoditas spesial, ya, dan juga untuk, barang-barang, lainnya di dalam public warehousing. Lalu ada kontrak, ya ya bahasanya udah kontrak kayak gitu, udah tahu seperti apa kontrak, warehousing. Berarti ini, eee, si perusahaan, ya, secara, berkala, ya, secara berkala menggunakan, eee, pergudangan yang dilakukan secara kontrak, ya, dan ini juga menjadi bagian dari, public, ya, public warehousing itu sendiri, dan juga in transit, ya. In transit di sini digunakan hanya untuk, sementara hanya untuk proses transit, barang sebelum dikirimkan ke customer, ya, setelah dia bergerak atau keluar dari, pabrik, ya. Ya, dan ini beberapa alasan, ya, kenapa, gudang itu ada, ya. Kenapa kenapa sih kita harus, buat gudang gitu ya, alasannya apa? Kan buat gudang, akan menambah biaya gitu ya, kita harus cari lokasi, kita harus bangun gudang, kita harus cari, operator dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa alasan kenapa ya gudang itu harus, eee, ada, ya, harus didirikan. Nah, ini kaitannya dengan transportasi, ekonomi, lalu juga mmm, seperti apa penyimpanan penyimpanan barang itu sendiri, lalu juga bagaimana misalnya barang-barang, produk-produk yang dijual secara online gitu ya. Lalu juga seperti apa barang yang harus dikirimkan dalam jumlah banyak ya, dan, eee, banyak alasan-alasan lainnya kenapa gudang ini harus, didirikan. Ya, ini contohnya untuk flow atau aliran dari pergudangan itu sendiri, ya. Contohnya dari supplier barang datang diterima, ya, diterima bergantung nanti seperti apa jaringannya, ya, apakah menggunakan cross docking, kalau cross docking berarti setelah diterima akan, kita lakukan cross docking, kita punya satu lokasi yang nantinya akan dilakukan untuk, proses berikutnya itu pengiriman, ya, atau mungkin di sini, dikirim secara langsung, ya, direct, ya. Setelah diterima dari supplier akan dikirimkan langsung ke storage ya dan, pallet picking ya nanti akan dipilih, dilakukan replenishment ya, dilakukan, pengisian ulang lagi sampai akhirnya di-picking lagi ya, pengambilan lagi, diakumulasi, sortir lagi sampai dilakukan, proses shipping dan ini untuk, eee, direct way to primary ya, yang secara prioritas setelah diterima langsung masuk ke picking, nantinya akan diakumulasi ya sampai ke, pengiriman itu sendiri. Ya, jadi bagaimana proses mulai dari penerimaan, eee, barang itu ya, mulai dari supplier sampai akhirnya dilakukan yang namanya pengiriman ya dari warehouse. Ya ini order picking ya, order picking. Sebentar, order picking. Oke, order picking adalah suatu proses ya, proses dalam pengambilan produk dari, gudang tadi ya, dari penyimpanan tadi, tempat penyimpanan untuk, request atau permintaan dari customer-customer tertentu ya. Biasanya di sini dari pekerjanya sendiri bagaimana dalam operasi di, warehouse itu sendiri, dia ada yang menggunakan manual system ya, nanti ada juga yang semi automated ya, dan juga yang otomatis. Nah, contoh yang Amazon tadi itu sudah yang auto ya. Nanti boleh dilihat videonya di YouTube bagaimana sih sistem pergudangan yang ada di Amazon itu sendiri ya. Order picking-nya seperti apa gitu ya. Mereka sudah menggunakan yang namanya automated system ya. Kalau manual kan oh kita harus nyari dulu nih barang yang dibutuhkan customer katakanlah barang A. Oh kita harus nyari ke rak mana ya secara manual. Terus kita lihat berapa jumlah yang harus diambil gitu ya. Lalu menggunakan apa, pakai forklift kah, atau pakai troli kah, atau pakai apa ya. Ya kalau
itu sendiri ya, nanti bisa lihat di videonya, dia punya semacam robot ya, robot yang dapat mengangkut ya, mengangkut beban beban dengan beratnya kurang lebih 450 kilogram ya. Jadi nanti silakan ditonton videonya. Saya biasanya kalau di kelas tuh ngasih video gitu ya, bukan video Amazon saja, saya ada beberapa video lain yang terkait logistik, tapi nanti boleh dicari ya, cari video-video terkait seperti apa proses-proses logistik yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ini termasuk salah satu klasifikasi dalam sistem order picking itu sendiri ya. Bagaimana dengan mempekerjakan orang dan juga bagaimana dengan mesin ya, salah satunya robot yang itu digunakan oleh Amazon ya. Dimulai dari human ya, atau manusia ya, bisa sebagai pickernya sendiri, atau mungkin dengan sistem, atau mungkin sebaliknya dari partnya menuju picker ya. Dan beberapa metode-metode yang digunakan di dalam klasifikasi untuk employing human ya, mana mempekerjakan manusia, atau mempekerjakan mesinnya sendiri yang menggunakan robot ya. Dan di sini terkait kompleksitas ya, kompleksitas dari sistem order picking itu sendiri ya, mulai dari seperti apa level mesinnya, ketersediaan informasi ya, dimensi dari warehouse-nya sendiri juga seperti apa, apakah dinamis, statik ya, lalu juga dalam routing ya, penentuan rutenya, penyimpanan, dan banyak hal yang perlu diperhatikan dalam order picking system itu sendiri, yang bisa dikatakan kompleks gitu ya. Sangat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam order picking itu sendiri. Ya, ini tujuan dari order picking ya, order picking objektif atau tujuan itu sendiri ya, untuk memaksimasi service level ya, supaya service level yang kita berikan ke customer itu memiliki nilai yang sangat tinggi gitu ya. Baik itu dengan batasan kita yang kita miliki, itu entah itu pekerjaannya atau mesinnya ataupun juga modal yang dimiliki ya. Nah, di mana service level ini ya itu memiliki beberapa faktor ya. Contohnya ya terkait delivery time-nya dalam waktu pengirimannya. Kenapa order picking ini diperlukan gitu ya. Lalu kenapa juga dalam penentuan peletakan barang di shelf atau di rak itu juga harus dioptimalkan ya. Salah satunya itu untuk mengurangi yang namanya delivery time ya, juga ya, terintegrasi atau tidak dengan sistem yang lainnya, dan juga akurasinya. Objektif lainnya atau tujuan yang lainnya yaitu meminimasi throughput time ya. Jadi untuk meminimasi waktu throughput secara keseluruhan ya, dapat memaksimasi juga penggunaan space atau ruangan yang ada ya, memaksimasi juga penggunaan dari peralatannya, memaksimasi juga dari labornya ya, dan juga memaksimasi dari aksesibilitas dari semua item yang ada di dalam pergudangan itu sendiri. Nah, ini contoh secara grafik ya, seperti apa typical distribution dari order picker time tadi. Ya, ini ada beberapa ya, dari persentase ya, persentase dari order picker time ya, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Oh, kalau aktivitasnya dilakukan travel ya, itu picker time-nya sebanyak 50%. Travel berarti kita harus keliling hari gitu ya. Search ya, kalau search hanya 20%. Tapi kita ngambil aja, oh kita udah taruhnya di mana, berapa yang diambil, kita tinggal pick, kita ambil aja ya. Setup udah disetting gitu ya, udah dirancang katakanlah dengan mesin robot tadi ya, dengan employee machine ya, salah satu robot yang digunakan oleh si Amazon tadi. Itu dari presentasi order picker-nya. Lalu di sini terkait ya seperti apa sistem order picking itu tadi pada taktikal atau level operasionalnya. Ya, jadi contohnya ya terkait desain ya, desain dari sistem penyimpanan itu sendiri itu kan taktikal ya.
Berarti kita harus membuat suatu desain, ya, suatu desain yang dirancang, ya, dalam penyimpanan storage tadi, ya, dalam sistem penyimpanan tadi. Itu kan taktis ya, teknis lah. Lalu juga assigning produk, ya, atau storage assignment. Bagaimana kita assign, ya, assign si produk-produk ini tadi, barang-barang tadi untuk ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu. Ya, ini termasuk level taktikal dan operasional. Ya, karena ini berupa teknis dan juga operation. Ya, kita melakukan operasi yang sangat teknis. Ya. Lalu assigning order to pick batch. Ya, ini juga termasuk critical and operasional. Lalu order picker routing, ini operasional karena akan melibatkan manusia untuk melakukan suatu aktivitas di dalamnya, ya. Lalu juga terkait operasional level yaitu sorting pick unit, ya, kita mensortir, ya, barang-barang atau item-item per order atau per pesanan itu uh, kita kelompokkan. Oh, order si A, order customer A eh, kita sort gitu ya, kita sort atau kita grupkan ke bagian mana gitu ya. Mungkin barang-barang tertentu customer B juga barang-barang tertentu kita kelompokkan di bagian yang lain supaya lebih mudah dalam pengambilan. Lalu di sini ada custom customer clearance, ya. Custom clearance ini suatu aksi, suatu kegiatan, ya, yang dilakukan, ya, terkait perpindahan kargo dari suatu apa namanya, negara ke negara lain, ya, impor ekspor. Nah, ini kaitannya dengan bea cukai, ya, karena sudah pindah negara, ya, akan ada yang namanya nanti bea cukai, ada pajak di dalamnya, ya. Ada izin di sana, ya, ya, mungkin kalau ada beberapa yang sering pesan barang gitu ya dari luar negeri itu kan pasti akan dikenakan pajak, ya, karena ada izin, ya, ada izin yang harus diberikan untuk dapat menggunakan atau mengkonsumsi, menggunakan barang itu ke satu negara ke negara lain, ya. Di sini ada customer claim, complaint, and return. Yang seperti apa klaim dari customer itu, ini tadi yang saya bilang terkait apa namanya, customer service, ya. Jadi suatu rantai pasok juga harus ada bagian ini. Jadi bagaimana bisa menghandle si customer, bagaimana jika terjadi klaim gitu ya, bagaimana jadi komplain, misalnya tadi sudah ada garansi, oh ternyata barang yang diterima oleh si customer itu katakanlah ada cacatnya, ya, lalu bagaimana si perusahaan bisa menyediakan komplain, ya, menampung komplain dari pelanggan, lalu seperti apa pengembalian barangnya, ya, lalu seperti apa nanti pengiriman lagi, ya, untuk barang yang sesuai dengan pesanan dari si customer itu sendiri. Nah, lalu ada forward reverse logistik, ya. Nah, forward logistik di sini, ya, itu digunakan untuk memanage, ya, mengatur yang namanya perpindahan, ya, forward movement dari suatu barang, dari raw material ke konsumen. Nah, nilai yang ditambahkan di sini dalam satu produk itu, ya, akan melewati setiap tahap, ya, pada satu rute sampai ke end user, end customer, ya. Ini akan lebih divergent, ya, akan lebih tersebar dengan apa ya, bisa dikatakan proses yang lebih luas gitu ya, sampai mulai dari dia berupa raw material sampai akhirnya dia menjadi finish good itu sendiri, ya. Atau dengan kata lain, sementara ya, pada raw material yaitu bisa saja ya pada beberapa waktu hanya ditemukan pada mungkin tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang terbatas, ya, atau dalam jumlah yang terbatas, sehingga ya end product itu harus ditempatkan ya pada satu customer, ya. Contohnya mungkin kita pernah ya menemukan suatu barang di mana bahan bakunya itu hanya tersedia mungkin di Indonesia, katakanlah, ya, uh, hanya di Indonesia bahan bakunya diproduksi, atau mungkin di Thailand gitu ya, hanya di Thailand, atau mungkin di Indonesia ini sendiri, mungkin kayak apa,
andaliman gitu ya, yang saya tahu itu mungkin hanya tersedia di Sumatera Utara gitu ya, nggak ada di tempat lain gitu ya. Jadi bagaimana raw material ini dapat dikirimkan ya dari lokasi dia yang berangkat tadi, dia dapat menyebar ke seluruh Indonesia dulu ya, seluruh Indonesia itulah gunanya forward logistik itu ya. Ini contohnya mana dia forward ya, dari mulai dia raw material ke customer sampai nanti ke reverse ya, kembali lagi ke channel itu sendiri ya. Jadi dari raw material dilakukan application, lalu di assembly ya, lalu dilakukan sampai remanufacture, dikirim ke customer, lalu dari customer kembali lagi itu digunakan, di reuse, di remanufacture sampai kembali ke jadi raw material itu sendiri ya. Dan di sini beberapa hal lainnya ya terkait transportasi dan distribusi. Di sini contohnya ada terkait risiko dan insurance ya, asuransi seperti apa logistik insurance itu sendiri ya, yang nantinya akan di arrange, disusun untuk mengcover risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam proses pengiriman itu sendiri. Ya, mungkin saja nanti dalam proses pengiriman terjadi katakanlah bencana alam mungkin, atau waktunya mungkin terjadi kemacetan panjang karena mungkin karena bencana alam juga, atau mungkin ada satu kecelakaan gitu ya, sehingga produk tadi tidak dapat dikirimkan dengan tepat waktu atau mungkin juga tepat kuantiti gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti dihandle ya dalam transportasi dan distribusi itu sendiri ya, terkait risiko dan insurance yang nanti harus disepakati dalam logistik ya. Dan itu juga termasuk di dalam kontrak ya, bagaimana negosiasi yang dilakukan antara si pengirim dan si customer ya, seperti apa service yang diberikan, seperti apa layanan yang diberikan ya. Jadi semua hal perlu dibahas, diatur di dalam kontrak ini supaya si pelanggan pun nantinya akan tetap punya yang namanya kepercayaan, tetap punya kepercayaan ke si penjual tadi atau ke pengirimnya tadi. Ya, apa saja yang ada di dalam transport kontrak ya, billing and payment. Jadi harus detail informasinya. Oh, berapa banyak nih yang dikirim, harganya per item seperti apa gitu ya, supaya nanti jelas gitu ya, yang dibayarkan dan yang diterima itu sesuai atau tidak gitu ya. Lalu berikutnya terkait certification and warranty, seperti apa jaminannya gitu ya. Ini juga perlu tercantum dalam kontrak. Contohnya terkait pickup atau delivery time-nya, apakah sesuai dengan yang diminta oleh si user atau si customer atau tidak ya. Bagaimana kalau misalnya tidak gitu ya, ternyata saya tuh mengharapkan sebagai customer harusnya tepat waktu nih, ternyata molor katakanlah sehari 2 hari gitu ya. Apa yang menjadi kesepakatan nantinya ya, menjadi kesepakatan dari si penjual dan pembeli dalam ya, garansi apa yang bisa saya dapatkan gitu ya dari si penjual dengan adanya kontrak-kontrak tadi ya. Lalu juga terkait consequential damage ya. Nah, dalam pengiriman itu tadi saya sampaikan bisa saja terjadi hal-hal yang menghambat gitu ya, hal-hal yang menghambat pengiriman ini tadi berjalan. Jadi seperti apa diatasi ya, seperti apa diatasi di dalam kontrak itu sendiri. Lalu juga terkait safety, keamanan, dan juga liability limitation terkait batasannya di dalam transport kontrak itu sendiri ya. Jadi di dalam kontrak-kontrak ini hal-hal inilah yang harus ada di dalam kontrak supaya apa? Supaya nanti dalam proses transportnya ya, segala hal yang atau segala risiko yang mungkin terjadi itu dapat diminimalisir dan dapat diberikan kompensasinya
gitu ya, baik itu dari si penjual ataupun dari customer-nya itu sendiri. Nah, dari ini ada beberapa lain lagi ya terkait hal-hal yang ada di dalam transport kontrak. Dan terakhir terkait international trade ya, perdagangan internasional ya. Nanti ini akan bicara tentang internasional logistik ya, seperti apa logistik internasional itu sendiri ya. Di sini nanti akan ada yang namanya custom procedure ya. Bisa saja di sini ada tarif dan non tarif barriers ya. Jadi seperti apa pengiriman katakanlah dari satu lokasi dari satu negara ke negara lain, mungkin ada regulasi-regulasi tertentu dari berbagai negara ya terkait penerimaan. Katakanlah ya kalau ke Indonesia kan juga ada bea cukai gitu ya, bea cukai dari negara A ke Indonesia ya, barangnya nanti akan dikenakan pajak berapa persen gitu ya. Mungkin dari pengiriman dari Indonesia ke negara lain juga akan seperti itu gitu ya. Nanti bergantung dari seperti apa regulasi ya, regulasi yang ada di masing-masing negara dan juga transaksi yang ada ya antara partner-partner itu sendiri ya, yang dapat di trade baik itu dari tipe barangnya sendiri gitu ya. Mungkin apalagi kalau dengan kapal ya, dengan kapal itu kan macam-macam, ada yang dikirimnya berupa cairan, liquid, minyak, mungkin atau berupa biji-bijian, bisa seed atau mungkin beras gitu ya, dikirim seperti itu kan nanti akan berbeda perlakuannya untuk entah itu bendanya ya ataupun nanti kontrak-kontrak yang ada di dalam pengiriman itu sendiri. Ya, ini contoh dari international trade itu sendiri ya. Bisa langsung dari originnya ya, dari titik asalnya menuju destinationnya, prosedurnya di custom ya bisa disepakati seperti apa ya. Entah itu pengiriman yang menggunakan moda udara atau mungkin nanti intermoda dan lain sebagainya ya. Lalu untuk rantai transport ya, transport chain ya, bisa dengan rel dulu ataupun nanti iya, nggak bisa udah bisa aku ini bapaknya buka dalam kosong. Iya, itu terkait transportation chain dan juga physical flow ya, jadi seperti apa alur dari perdagangan internasional itu sendiri. Itu untuk hari ini. Jadi sebenarnya akan yang banyak. Mungkin sampai saya siapkan. Oke, sampai saya siapkan absen, ada yang ingin ditanyakan sebelum ada hal yang ingin saya sampaikan? Scan dulu. Oke, sambil saya sampaikan ya, untuk kuliah ini ya akan dilaksanakan secara online. Lagi-lagi saya ingatkan kuliah ini dilaksanakan secara online. Karena apa? Karena kelas saya tidak mendapatkan ruang kelas. Jadi kita nggak kebagian ruang kelas. Jadi saya mau minjem pun mau minjem kemana? Gitu ya, ruangannya dipakai semua. Gitu ya, rebut-rebutan ruang kelas nih. Saya juga sebenarnya males gitu ya kuliah online. Kalau tahu online gini ya ampun. Tapi ya udahlah karena sudah terlanjur gitu ya, kuliahnya dibuka, mata kuliah dibuka, dan juga ada teman-teman yang mau ngambil mata kuliah ini ya tetap kita laksanakan gitu ya, walaupun secara online ya tidak masalah, selama ya materinya tetap disampaikan gitu ya.
Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya ini kan harusnya minggu kelima, saya masih punya utang 3 pertemuan. Ya, saya itu pengennya minta kita untuk beberapa minggu ke depan, ya sebelum UTS kita kuliahnya di 2 kali 1 minggu, ya Senin dan Jumat. Senin kan sesuai jadwal. Kalau Jumat mungkin saya mintanya jam 10 pagi. Apakah di sini teman-teman bisa jam 10 pagi hari Jumat atau gimana? Ya. Kalau iya, nanti kita kuliah lagi di hari Jumat jam 10, ya tetap secara online gitu ya, karena Sabtu mungkin nggak bisa Sabtu ya, Sabtu mungkin ada yang ibadah. Tapi Sabtu juga boleh gitu ya, nanti silakan disepakati pilihannya Jumat jam 10 pagi atau Sabtu jam 10 pagi. Oke, itu ya untuk kuliah berikutnya, karena saya harus segera menyelesaikan kuliah ini ya sebelum masuk UTS. UTS kan tinggal 1, 2, 3 minggu lagi gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Cukup untuk kuliah hari ini ya. Mungkin saya nggak bisa lama juga karena ada agenda lain ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Untuk buku sudah saya upload di GCR, jadi silakan bukunya dibaca. Materi nanti menyusul ya. Untuk materi pertemuan ini harapannya hari entah Jumat atau Sabtu ini kita bisa kuliah. Oke, mungkin itu dari saya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disanggah, saya ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.